يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap manusia pasti mempunyai sosok figur yang ia idolakan, betul? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah sosok figurnya kita ini mampu mendatangkan rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sosok figurnya kita ini mampu membawa kita mati husnul khotimah, bahkan kalau perlu matinya dalam keadaan membawa iman? Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kesempatan hari ini izinkanlah Al-Fakir akan sedikit mengupas tentang bagaimana sosok yang perlu kita patuhi, perlu kita contohi. Siapa sih sosok figurnya ini, sosok idolanya ini yang mampu mendatangkan berkahnya Allah, mampu mendatangkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau perlu kita mati dalam keadaan membawa iman. Sosok figur kita ini adalah, dalam kesempatan hari ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak hebat, hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu hebatnya sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan julukan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan julukan gelarnya yang Allah berikan ini, yang Allah sandingkan ini, Khalilullah, Khalil Rahman ini didapat dengan seperti membalikan sebuah telapak tangan? Tidak. Bertubi-tubi Allah uji kepada. Lalu apa yang Allah uji kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mempunyai gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, yang pertama adalah yang ketika Allah uji, Allah mendatangkan ayahnya yang bernama Azar. Tidak tanggung-tanggung, pembuat, lalu penjual, bahkan disembah. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, menasihati pagi siang sore malam terus. Apa yang diucapkan oleh ayahnya yang bernama Azar? Hai Ibrahim, jika seandainya engkau berdakwah menasihati aku, maka aku tidak segan-segan untuk mengusir engkau dari negeri ini. Allah ya tahu. Apakah mundur? Tidak. Apakah satu orang doang yang Allah uji? Tidak. Tapi semua kaumnya. Bahkan raja yang bernama Raja Namrud membencinya. Bukan hanya benci, tapi ingin membunuh, bahkan membunuhnya. Tidak segan-segan, dibakar hidup-hidup. Allah buktikan cintanya kepada Nabiullah Ibrahim AS. Allah selamatkan dengan bardau wassalaman ala Ibrahim. Allah selamatkan dari siksanya Namrud kepada Nabiullah Ibrahim AS. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja tidak. Bertahun-tahun lamanya beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin ya Allah.
berikan padaku seorang anak yang soleh. Apakah Allah mengiyakan doa dari Nabi Ibrahim AS? Tidak. Apakah setahun Allah ijabah? Tidak. Bertahun-tahun lamanya. Dalam riwayat, Allah mengijabah doa Rabbi habli minas salihin ini bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bahkan 90 tahun lamanya. Apakah doa Nabi Ibrahim AS berubah? Ya Allah, aku ini hambamu, aku ini adalah Nabi Rasulmu, kenapa engkau tidak mengijabah doaku? Tidak. Tetap Nabiullah Ibrahim AS mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah padaku keturunan orang-orang soleh. Allah ijabah 90 tahun. Hadirin jawab Allah. Lantas ada sebuah pertanyaan, Ustaz, aku berdoa sampai 5 tahun untuk mendapatkan seorang anak, lalu kok tidak diijabah oleh Allah? Hai, katakan kepadanya, jangankan kau 5 tahun, Nabiullah Ibrahim AS yang mempunyai gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, Allah ijabah doanya 90 tahun katanya. Allah ya Karim. Begitu hebatnya Nabiullah Ibrahim sampai mendapatkan Khalilullah. Tidak ada dalam rongga hatinya, tidak ada dalam lubuk hatinya fuad, qalbun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengijabah doanya, tidak segan-segan suatu waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban. Sampai-sampai di dalam kurbannya ini sampai 100 ekor onta. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah. Siapa yang berani berkurban sampai 100 onta hari ini? Kalau hanya 1 sapi biasa, tapi 100 ekor onta Nabi Ibrahim alaihissalam dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya onta saja yang Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban, tapi dengan ekor sapi, ekor kambing, ekor lembu dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim berkorban untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Nabi Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba sebuah pertanyaan, lantas apa yang dimiliki, apa yang dititipkan untuk keluarganya, istrinya? Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang akan menyambut. Lalu tajuban, semuanya kaget, terkagum-kagum, sampai mengatakan bahwa jangankan hewan kurbanku, jika seandainya Allah mengizinkan aku punya anak, maka aku akan sembelih anak-anakku. Mudah-mudahan dari sedikit singkat ini kita bisa memaknai, bahkan kita harus mencoba bagaimana sosok figur tawakalnya, sosok figurnya cinta mahabbah kepada Allah, totalitaskan semuanya. Mudah-mudahan aku dan kalian semoga bisa menadani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.